Waalaikumsalam. Nama saya Lestari dengan NIM kedua 10.2026 dengan dosen pemangku yaitu Bapak Agung dengan mata kuliah model-model konseling. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori yang saya ketahui. Yang pertama itu ada teori realita yang klasik. Teori ini adalah sebuah pendekatan misteri yang dikembangkan oleh William, seorang psikolog asal Amerika Serikat. Teori ini berfokus pada tanggung jawab individu dan pentingnya memenuhi kebutuhan rasa manusia untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Lazar percaya bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengarahkan perilakunya sendiri. Selanjutnya ada konsep dasar teori realita. Menurut teori realita William Lazar, ini berpusat pada konsep bahwa perilaku manusia di dalam upaya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu ada kebutuhan akan cinta dan memiliki, di mana kebutuhan ini akan kekuatan dan kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan identitas. Menurut Lazar, setiap orang memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengarahkan perilakunya sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Individu dianggap bertanggung jawab atas perilakunya dan memiliki kemampuan untuk memilih cara terbaik dalam mencapai kekuasaan. Inti dari teori realita ini adalah bahwa individu harus berfokus pada apa yang dapat dilakukan saat ini, bukan pada masa lalu atau apa yang orang lain lakukan. Lazar percaya bahwa perilaku yang tidak kritis dapat diubah melalui pemahaman dan pemilihan perilaku yang lebih baik. Konsumen berperan untuk membantu individu menyadari pilihan-pilihan yang tersedia dan membantu mereka memilih tindakan yang akan membawa hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia menurut Lazar. Dalam teori yang Lazar, terdapat 5 kebutuhan dasar yang menjadi penggerak utama bagi perilaku manusia. Yang pertama adalah kebutuhan akan cinta dan memiliki, di mana manusia memiliki dorongan untuk menciptakan hubungan yang dekat dan bermakna dengan orang lain, seperti teman, keluarga, atau pasangan. Kedua, kebutuhan akan kekuatan dan penghargaan. Individu membutuhkan merasa dihargai, memiliki kompetensi, dan merasa mampu dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Manusia membutuhkan otonomi, kebebasan untuk membuat pilihan, dan kembali atas hidup mereka sendiri. Kebutuhan keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Individu membutuhkan aktivitas yang memuaskan dan membahagiakan baik secara mental maupun fisik. Yang terakhir ada kebutuhan akan identitas, yaitu kebutuhan untuk memiliki rasa diri yang jelas, tahu siapa dirinya dan merasa nyaman dalam dirinya sendiri. Lazar juga berpendapat bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar ini. Ketika seseorang gagal kebutuhan tersebut, maka ia akan mengembangkan perilaku yang tidak efektif sebagai upaya untuk mencapai kekuasaan. Tugas konselor dalam teori
individu untuk menyadari kebutuhan dasar mereka dan memilih perilaku yang lebih konstruktif untuk memenuhinya. Masuk ke kegagalan dan keberhasilan dalam bidang realitas. Yang pertama itu adalah kegagalan dan ketidakpuasan. Dalam teori ini, kegagalan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan mengalami perasaan tidak puas dan frustasi. Ketika seorang tidak mampu menciptakan hubungan yang bermakna, mereka tidak dihargai, kehilangan kebebasan, tidak bahagia, atau kehilangan identitas diri, maka mereka cenderung mengembangkan perilaku yang tidak efektif sebagai upaya untuk mengatasi situasi tersebut. Perilaku ini dapat berupa agresi, penolakan diri, atau kompetensi yang tidak sehat. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Tugas konselor di sini adalah membantu individu untuk menyadari bahwa masalah-masalah mereka dan mengidentifikasi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dengan memahami akar permasalahan, individu dapat mulai merencanakan tindakan yang lebih konstruktif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Konselor berperan sebagai fasilitator, mendorong klien untuk memikirkan pilihan-pilihan dan bertanggung jawab atas kinerja dirinya sendiri. Yang ketiga adalah menuju keberhasilan, di mana tujuan dasarnya mereka akan mengalami perasaan bahagia, puas dan nyaman dengan diri mereka sendiri. Hal ini mendorong mereka untuk terus memperbaiki perilaku dan membuat pilihan-pilihan yang lebih efektif. Keberhasilan dalam teori realita ini diukur dari pencapaian tujuan akhir, melainkan dari sejauh mana individu mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mengembangkan perilaku yang lebih konstruktif. Konselor membantu klien untuk tetap fokus, mengambil tanggung jawab dan terus bergerak maju menuju perbaikan diri. Lanjut, sebelum kita melanjutkan materi yang kedua, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan tentang teori realita menurut William Glasser? Baik, di sini saya akan menjelaskan teori kedua, yaitu teori psikologi individual menurut Albert, yaitu di mana sebuah pendekatan dalam psikologi yang dikembangkan oleh Albert Adler ini, yaitu seorang psikolog Australia pada abad ke-20. Adler menekankan pentingnya memahami individu secara holistik dan meyakini bahwa motivasi utama manusia adalah untuk mencapai superioritas dan mengatasi perasaan inferioritas. Berbeda dengan pandangan penuh yang fokus pada dorongan seksual, Adler ini lebih menekankan pada keinginan individu untuk mencapai kebermaknaan dan kontribusi sosial. Lanjut masuk ke konsep dasar teori Adler. Teori psikologi individual menurut ini berpusat pada konsep bahwa manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mencapai
mencapai superioritas dan mengatasi perasaan inferioritas. Adler percaya bahwa setiap individu sejak lahir dihadapkan pada perasaan kekurangan dan kelemahan yang mendorong mereka untuk terus berjuang meningkatkan diri dan mencapai keunggulan. Menurut Adler, rasa inferioritas merupakan sebuah kondisi alami yang dialami manusia, namun justru menjadi sumber motivasi untuk tumbuh dan berkembang. Individu akan berusaha keras untuk mengatasi rasa inferioritas tersebut melalui upaya pengembangan motivasi, kompetensi, mencari kemampuan dan mencapai tujuan yang bermakna dalam hidupnya. Proses ini disebut dengan striving for superiority atau perjuangan menuju superioritas. Selain itu, Adler juga menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam memahami kepribadian individu yang meyakinkan bahwa manusia tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosialnya, dan bahwa perilaku individu selain diarahkan kepada upaya memberikan kontribusi dan menemukan kebermaknaan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, konsep gaya hidup menjadi sangat penting dalam teori ini, di mana setiap individu mengembangkan cara uniknya sendiri untuk berinteraksi dalam dunia dan mencapai tujuan hidupnya. Masuk ke konsep inferioritas dan superioritas. Yang pertama ada perasaan inferior. Pada dasarnya, setiap individu menghadapi perasaan inferioritas atau kekurangan dalam dirinya. Perasaan ini timbul sejak masa anak-anak ketika seorang anak menyadari keterbatasan dan kelemahan yang dimilikinya dibandingkan dengan orang-orang sekitarnya. Yang kedua ada striving for superiority. Menurut Adler ini, di mana rasa inferioritas yang dialami itu justru menjadi pendorong utama bagi manusia untuk terus berusaha meningkatkan diri dan mencapai superioritas. Yang ketiga ada kompensasi atas inferioritas. Adler meyakini bahwa rasa inferioritas tidak selalu harus diatasi dengan cara yang sehat. Terkadang individu dapat mengembangkan mekanisme kompetensi yang tidak konstruktif seperti perilaku agresif, mencari kemampuan atau menarik diri dari lingkungan sosial. Yang keempat adalah menuju superioritas sehat. Dalam teori Adler, yang terpenting adalah bagaimana individu dapat mengembangkan perjuangan menuju superioritas dengan cara yang sehat dan konstruktif. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengenali dan mengenang kekurangan diri sendiri. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau yang tidak paham boleh ditanyakan. Kalau tidak, bisa dilanjutkan dengan teori transaksional, yaitu oleh Edward. Teori transaksional ini yaitu sebuah pendekatan dalam psikologi yang dikembangkan oleh Edward
seorang psikolog Kanada pada abad ke-20. Teori ini berfokus pada analisis interaksi dan komunikasi antar pribadi dengan asumsi bahwa setiap individu memiliki tiga aspek ego yang menentukan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Adapun analisis ego dalam teori transaksional itu yang pertama ada analisis ego, ada id ego dan super ego. Menurut teori ini, setiap individu memiliki tiga aspek ego yang menentukan pola interaksi dan komunikasi mereka dengan orang lain. Yang kedua adalah peran ego dalam interaksi. Dalam konteks interaksi, aspek ego yang dominan akan menentukan jenis transaksi yang akan terjadi. Misalnya, jika id sedang aktif, individu mungkin akan berperilaku impulsif dan reaktif. Yang ketiga adalah pengembangan kesadaran diri. Melalui teori transaksional, individu didorong untuk mengembangkan kesadaran diri yang lebih mendalam tentang aspek-aspek ego yang mempengaruhi perilaku mereka. Masuk ke aplikasi teori-teori dalam konseling dan psikoterapi. Yang pertama itu konseling individu. Teori psikologi seperti teori Granita William Glasser, teori psikologi individual Alfred Adler, dan teori transaksional menemukan bahwa penerapan dalam melakukan konseling ini konseling individual. Konselor menggunakan konsep dari teori-teori ini untuk membantu klien memahami diri. Yang kedua itu adalah terapi kelompok. Selain konseling individu, teori ini juga diadaptasikan kepada dalam setting terapi kelompok. Misalnya pendekatan Adlerian dalam teori kelompok memfasilitasi anggota kelompok untuk selalu berbagi pengalaman, mengidentifikasi kesamaan dan belajar dari perspektif satu sama lain. Yang ketiga adalah psikoterapi keluarga. Tidak hanya dalam konseling individu dan kelompok, teori-teori psikologi ini juga diterapkan secara luas dalam praktik psikoterapi keluarga. Misalnya, teori realita dapat digunakan untuk membantu keluarga mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta memilih perilaku yang lebih efektif dalam berinteraksi. Selanjutnya, pelatihan profesional. Selain penerapan langsung dalam praktik konseling dan psikoterapi, teori-teori psikologi juga menjadi landasan dalam pelatihan dan pengembangan profesional. Mempelajari konsep utama dari teori-teori seperti Glasser, Adler, dan Werner, serta cara-cara mengintegrasikannya ke dalam praktik klinis. Pemahaman yang mendalam terhadap teori-teori ini membekali konselor dan terapis. Terus dengan kerangka konseptual yang kuat, meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami klien secara holistik, menetapkan tujuan terapi yang relevan
Sampai di sini ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, lalu materi tersebut saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.